Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa sayyidina Muhammadin bihaqqi rasulah wa ba'asa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan adqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kajian kita subuh ini berkaitan dengan implementasi karakter ihsan dalam kehidupan. Berkaitan dengan term ihsan dalam Al-Quran seringkali juga kita temukan ada yang kita sebut dengan al-khair. Al-khair itu adalah kebaikan. Ihsan itu adalah berbuat baik atau melakukan perbaikan. Itu ihsan. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, ketika seorang laki-laki menjumpai Rasul, meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu lututnya dia rapatkan dengan lutut Rasulullah. Orang itu sangat bersih, berpakaian putih, rambutnya sangat hitam. Dia tidak terlihat tanda-tanda ada bekas bahwa dia melakukan perjalanan. Seperti orang mukim pada saat Rasulullah. Tetapi dia tidak terbiasa dalam jamaah Rasul. Lalu lelaki itu berkata, riwayat ini sangat panjang dan saya ambil intinya. Rasul, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat, wa tu'tiyas zakat, kamu membayar zakat, wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan kamu menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu ke sana. Lelaki itu kemudian berkata, qala sadaqta, engkau benar. Lalu dia lagi melanjutkan, fa'akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah bersabda, antu'mina billah, kamu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya pada malaikatnya, wa kutubihi, percaya pada kitabnya, wa rusulihi, percaya pada rasulnya, wal yaumil akhir, kamu percaya kepada hari kemudian, wa tu'mina bi qadri khairi wa syarri, dan kamu percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Kemudian orang itu lagi berkata, sadaqta, engkau benar. Kemudian orang tersebut lagi menyambung, fa'akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Rasul menjawab, anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya, wa in lam takun tarahu wa innahu yaraka, kalaupun kamu tidak melihatnya, percaya bahwa dia melihat kamu. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Pertanyaan pertama tentang Islam, itulah kemudian yang kita kenal dengan rukun Islam. Pertanyaan kedua tentang iman, itulah yang kemudian kita kenal dengan rukun iman. Yang ketiga berkaitan dengan ihsan. Seringkali
Orang menerjemahkan anta budallah, engkau menyembah Allah. Jadi ini seringkali dipahami oleh sebagian umat Islam bahwa kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat. Padahal lafaz mengatakan anta budallah, kamu beribadah kepada Allah. Jadi bukan sebatas sholat saja. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihatnya, pastikan bahwa Allah melihat kamu. Jadi bukan hanya berhenti pada sholat saja. Itulah sebabnya sama juga dengan ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Sebagian orang menerjemahkan di situ, dan aku tidak menciptakan kamu kecuali untuk menyembah Allah dan condong kepada agama yang benar. Padahal di situ illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah. Sama dengan ini. Jadi beribadah bukan sebatas menyembah. Dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, kalau implementasi ihsan, maka seharusnya kita selalu meyakini bahwa Allah melihat kita. Meskipun kita tidak melihatnya. Karena kita perhatikan dalam kaitannya dengan seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Nanti kita lihat misalnya ayat-ayat Quran yang senantiasa menganjurkan kita untuk berbuat ihsan. Jadi sekali lagi, ihsan itu berbuat baik. Kalau kebaikan itu biasa disebutkan dengan al-khair. Jadi berbuat baik dan melakukan perbaikan. Kalau kita lihat ayat yang lain, Ar-Rum 41, Zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di langit dan di bumi, ya, karena perbuatan tangan-tangan manusia. Itu yang tidak melakukan ihsan, tidak melakukan perbaikan. Apa yang terjadi? Lihat Aceh. Aceh, Sumatera Utara, Padang sekarang itu rusak dikarenakan tangan-tangan kamu sendiri. Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Karena itu kita lihat apa makna ihsan dalam kehidupan keseharian kita untuk mengimplementasikannya. Yang pertama, mengimplementasikan makna ihsan dalam kehidupan itu adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Kita sadar bahwa semua aspek kehidupan kita itu Allah senantiasa memahami, mengetahui, melihat kita. Jadi selalu dalam doa-doa kita selalu Allah menyertai kita. Allah menyertai orang-orang yang beriman. Maka kita selalu memiliki kesadaran akan kehadiran Allah dalam semua aspek kehidupan. Bukan hanya dalam beribadah saja. Dalam melakukan transaksi, kita tahu di situ Allah hadir. Kita menyelesaikan pekerjaan dalam kaitannya dengan tugas, itu kita harus meyakini bahwa Allah menyaksikan kita. Kenapa? Karena konsekuensinya, kalau misalnya dalam transaksi itu kita tidak yakin akan kehadiran Allah, maka di situ akan terjadi apa yang kita senantiasa sebut dengan keuntungan yang boleh jadi kita peroleh tidak secara benar. Boleh jadi juga dalam tanda tangan, dalam mengerjakan pekerjaan kita, karena kita tidak yakin Allah melihat kita, kita merubah data, kita merubah informasi. Maka implementasi ihsan yang pertama adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Itu dipertegas oleh Allah dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 126. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Jadi Allah menyebut orang yang melakukan perbaikan itu disebut dengan muhsinin. Orang-orang yang melakukan perbaikan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang takwa dan orang-orang yang melakukan perbaikan atau orang-orang muhsin. Di surah Al-Baqarah ayat 195 itu juga Allah mengingatkan kita, wa anfiqu fi sabilillah
wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan infakkan sebahagian dari rezekimu di jalan Allah, dan jangan kamu membiarkan dirimu itu terjerumus kepada kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah kamu, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai mereka yang melakukan perbaikan. Jadi Allah senantiasa menyuruh kita dalam kaitannya dengan bagaimana kita untuk berlaku ihsan dalam kehidupan keseharian kita. Pertama, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Kalau kita sudah menyadari seperti itu, insya Allah kita dalam kontrol, kita dalam senantiasa berada dalam tuntunan dan bimbingan Allah. Karena setiap kali kita mau melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama, kita selalu sadar bahwa Allah melihat kita. Tidak ada yang Allah lupakan. Ibaratkan di malam yang gelap gulita sekalipun, semut hitam berjalan di batu hitam, itu juga Allah mengetahui. Kalau kita mau melihat bahwa seperti apa kehadiran Allah dalam kehidupan keseharian kita. Jadi yang pertama, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, ihsan itu dimaksudkan menebar kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Al-Qasas 77, surah ke-28 ayat 77. Ini selalu kita hafal. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini juga yang diberikan oleh Allah kepada Musa alaihissalam ketika Qarun yang kaya itu, yang kekayaannya itu membutuhkan orang-orang kuat untuk mengangkat kunci dari gudang-gudang kekayaannya. Kekayaan Qarun luar biasa, lalu Allah mengutus Musa untuk memperingatkan Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik kamu kepada orang, berbagi rezekimu sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepadamu. Qarun diingatkan oleh Musa untuk melakukan kebaikan, membagi rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya kepada orang-orang yang ada. Jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lakukan yang terbaik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Ini kalau kita dalam hidup, inilah yang kita sebut dengan hukum resiprositas. Hukum balas membalas. Kalau kita melakukan kebaikan, akan ada orang lain yang diutus oleh Allah untuk melakukan kebaikan dengan kita. Karena itu, kalau kita melakukan kebaikan pada seseorang, lalu orang tersebut tidak berterima kasih kepada kita, jangan kecewa. Bahkan mungkin orang tersebut menceritakan keburukan kita. Tidak perlu kecewa. Kenapa? Boleh jadi Allah menyediakan tangan-tangan lain untuk melakukan kebaikan kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lakukan yang terbaik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, Allah akan memberi balasan kebaikan istimewanya lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Selalu seperti itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lakukan yang terbaik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi orang tidak berterima kasih, bahkan mungkin, jadi saya sebut tadi hukum resiprositas, hukum balas membalas. Kalau orang melakukan kebaikan, maka dia akan memperoleh kebaikan. Luar biasanya, kebaikan yang dia peroleh selalu lebih besar daripada kebaikan yang dia kerjakan. Kalau kita menceritakan keburukan orang, maka niscaya orang tersebut akan mencaci maki kita. Resiprositas, balas membalas. Kalau kita senyum kepada seseorang,
insya Allah orang yang kita senyum kepadanya akan memeluk kita. Kenapa? Karena kita berbagi kebahagiaan. Jadi kebaikan yang kita kerjakan selalu mendapat balasan lebih dari apa yang kita kerjakan itu. Wa ahsin kama ahsanallahu. Inilah hukum dalam hidup yang kita sebut dengan resiprositas. Hukum balas membalas. Kalau kamu, sekali lagi saya katakan tadi, menceritakan keburukan orang, niscaya orang tersebut akan mencaci maki kamu. Ya, kalau engkau memandang seseorang dengan kasih sayang, dengan senyum, maka niscaya orang tersebut akan memeluk. Hukum resiprositas, ya, balas membalas. Allah juga mengingatkan kita dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 7. Ini seringkali kita baca ini. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik maka kebaikan itu untuk dirimu, dan kalau kamu berbuat buruk maka keburukan itu juga akan kembali kepadamu. Gitu. Jadi seperti yang kita sebut tadi, kaitannya dengan surah Ar-Rum 41. Zaharal fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, itu dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi kita saksikan secara kasat mata setiap malam, ya, bahkan setiap saat di media kita, lihat itu. Kenapa misalnya justru dalam keadaan banjir seperti itu ada kayu yang justru memenuhi itu sungai, gelondongan. Ya, mau dibilang itu karena banjir, tidak mungkin. Maksudnya dia rebah atau tumbang karena banjir. Kenapa bisa? Itu sudah dipotong-potong rapi. Berarti sudah dilakukan atau dipalak sebelum bencana itu datang. Jadi bencana datang, muncul itu. Lihat itu. Kayu-kayu, yang pohon-pohon yang justru sudah dipotong-potong dengan baik. Itu menutup jembatan. Sungai penuh dengan itu. Bima kasabat aydin nas. Karena tangan-tangan manusia. Jadi wa in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu melakukan kebajikan, maka kebaikan itu akan untuk dirimu sendiri. Dan kalau kamu melakukan kerusakan, maka itu juga akan kembali pada diri. Itu peringatan Allah. Jadi yang kedua, ihsan adalah bagaimana kita menebar kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Yang ketiga, ihsan itu dimaksudkan perbaikan untuk semua segi kehidupan. Jadi berlaku ihsan bukan berhenti hanya seperti yang saya sebutkan tadi. Kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu melihatnya. Jadi jangan diterjemahkan pada saat sholat saja. Tetapi semua aspek kehidupan harus kita lakukan perbaikan. Semua. Itu ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai sekalian orang-orang yang beriman, peluk atau masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti ajakan setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Udkhulu fis-silmi kafah. Peluk, masuklah Islam itu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan di masjid saja Islam, ketika di rumah tidak Islam. Jangan di masjid saja Islam, dalam transaksi tidak Islam. Jangan di masjid saja Islam, ketika kita dalam pergaulan sosial kemasyarakatan tidak Islam. Tetapi Islam menyebut udkhulu fis-silmi kafah. Peluk, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Apa artinya kita selalu mengaku sebagai orang yang beriman, ya? Kalau misal dalam kehidupan kita juga sering menyinggung dan menyakiti hati tetangga dengan ucapan-ucapan kita. Padahal kita adalah jamaah penghuni masjid, atau kita senantiasa mau beribadah kepada Allah secara kolektif berjamaah. Jadi Kamis kemarin di pengajian duha Telkom, saya ditanya oleh seorang peserta, apakah masuk kategori kafah
memeluk Islam secara kafah kalau dalam pelaksanaan pekerjaan saya sudah katakan ini sesuai dengan Islam, tetapi ada arahan, strategi untuk agar supaya tidak perlu terlalu seperti itu, tetapi bisa melakukan apa yang kita sebut dengan sikap wasatiyah, sikap tengah. Jadi saya katakan pahami dengan baik, wasatiyah itu tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Apa itu? Ekstrim kanan dalam hal pemahaman keagamaan, mereka yang menafikan agama dalam kehidupan. Itu ekstrim kanan namanya. Ekstrim kiri adalah mereka memahami ajaran agama dengan kaku, tidak menerima interpretasi. Itu kiri namanya. Jadi jangan kita menganggap kalau kita melakukan itu, kita harus tengah, jangan terlalu Islam begitu. Tidak ada kaitannya dengan itu. Perintah Al-Quran adalah peluk atau masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, seperti yang saya sebut tadi. Jangan hanya di masjid saja Islam, di rumah tidak Islam, dalam pergaulan keseharian tidak Islam. Kita harus masuk secara total kafah. Ya, jadi peluklah Islam secara kafah atau masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Kembali kita katakan bahwa dengan meyakini bahwa Allah senantiasa menyertai kita dalam seluruh aktivitas, itu selain akan menambah keyakinan kita, itu juga akan menjadi pengontrol dalam kehidupan kita. Kita selalu yakin, ya. Misal, maaf, ada seorang direktur perusahaan dapat surat-surat kaleng, bahkan ancaman telepon dan sebagainya, ya, untuk dia berubah sikap. Betapa gencarnya ancaman atau teror-teror itu, tapi ketika dia menoleh ke sudut ruangan kerjanya, di situ tergantung sajadah yang seringkali dia pakai untuk sholat di ruangan. Tentram hatinya, Allah menyertai saya. Jadi apapun yang dia hadapi, Tuhan menyertainya. Kenapa? Karena dia mengimplementasikan ihsan itu dalam kehidupannya. Allah tidak hanya melihat kita pada saat kita menyembahnya atau beribadah atau sholat, tetapi kita katakan Allah senantiasa menyertai kita dalam seluruh aspek kehidupan. Makanya kita sebut implementasi ihsan yang ketiga adalah kita melakukan perbaikan pada semua segi kehidupan. Udkhulu fis-silmi kafah. Peluk Islam itu secara menyeluruh, secara total. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, ya, Allah melarang kita untuk melakukan kerusakan dengan mengatasnamakan kebaikan. Jamaah subuh seringkali seperti ini. Kita kan biasa, kalau kita melakukan sesuatu yang justru kita bisa nilai sebagai sesuatu yang balasan terhadap apa yang telah dilakukan seseorang kepada kita, lalu kita mengatakan, jangan lakukan seperti itu. Apa biasa kita bilang? Biar supaya dia tahu bahwa sebenarnya ini pelajaran untuknya kalau dia melakukan keburukan. Tidak boleh kita mengatasnamakan kebaikan, melakukan kerusakan. Ya, kita melakukan seperti tadi, kita selalu alasan agar supaya menjadi pelajaran baginya. Maka kita melaksanakan keburukan itu. Allah menyuruh kita jangan melakukan kerusakan dengan mengatasnamakan kebaikan. Ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Inginkah aku kabarkan kepadamu tentang orang-orang yang berbuat sia-sia dalam kehidupannya? Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi yuhsinuna sun'a, yakni orang-orang yang melakukan dalam hidupnya ini melakukan perbuatan sia-sia dan dia mengira perbuatan itu adalah kebaikan, selalu mengatasnamakan kebaikan padahal yang dia lakukan adalah kerusakan. Nah, biasa ada di antara kita, misal seringkali kan kita lihat juga di televisi, mereka yang OTT tertangkap KPK, padahal
minta maaf, seringkali dia dengan label-label keislaman atau dia mau memberi kesan bahwa dia juga adalah Islam yang baik. Dengan kopiah, dengan tasbih, dia apa? Dia lakukan misalnya dia mengambil, ya kalau tadi tidak ada perasaan bahwa Allah menyertai kita, dia ambil yang bukan haknya lalu dia gunakan untuk misalnya dia sumbang masjid. Ya, dia sumbang masjid, dia melakukan itu dianggap kebaikan padahal dia melakukan kerusakan. Dia melanggar apa yang dilarang oleh agama. Jadi agama menyebutkan jangan melakukan kerusakan dengan mengatasnamakan kebaikan. Kamu mengambil hak yang bukan hak lalu menyumbang mengatasnamakan untuk kepentingan agama. Itu pun juga tidak dibenarkan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, karena itu sekali lagi implementasi ihsan itu bukan berhenti hanya pada saat kita menyembah Allah, ya, bukan hanya saat kita hanya sholat saja, tetapi pada seluruh aspek kehidupan ihsan, jadi melakukan kebaikan dan mengerjakan perbaikan, jadi berbuat baik dan melakukan perbaikan itu adalah ihsan. Kalau kita kasih contoh, ibu-ibu, seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin juga sudah pernah ibu dengar jamaah subuh. Di Amerika dulu, itu pernah saya baca di media. Ada salah seorang ya yang pergi sekolah ke sana. Ya, kirimannya tidak datang, uangnya sudah habis. Dia seorang mahasiswa, memberanikan diri masuk ke rumah tetangganya. Tetangganya itu seorang ibu perempuan. Lalu dia minta, ibu bisa saya meminta segelas air? Ibu itu orangnya empati. Dia tahu kesusahan orang, ikut merasakan penderitaan orang. Lalu dia bilang, orang ini tidak hanya haus, dia juga lapar. Dia masuk ke dalam rumahnya, keluar dengan sepiring makanan, dengan segelas susu. Dia belikan kepada mahasiswa. Mahasiswa itu karena lapar, lahap sekali dia makan. Habis. Masih berani dia nanya, ibu berapa saya harus bayar dengan kebaikan ini? Apa kata ibu itu? Jangan pernah berkata seperti itu. Karena orang tua kami mengajarkan, jangan pernah menunggu balasan setiap kamu melakukan satu kebajikan. Beberapa tahun kemudian, mahasiswa ini menjadi dokter ahli ditempatkan di sebuah negara bagian di Amerika. Sementara tempat ibu ini bermukim itu dilanda bencana. Palang Merah Internasional mengangkut semua korban yang ada di tempat ibu ini ke tempat sang dokter itu bertugas. Dokter itu ingat, saya pernah ditolong oleh seorang ibu di situ. Dia lihat daftar korban. Ternyata nama ibu itu paling atas, sudah sangat kritis. Ya, semua kemampuan yang dimiliki oleh sang dokter tadi dia curahkan untuk membantu orang yang pernah berbuat baik pada dia. Walhasil alhamdulillah orang ibu itu selamat. Setelah dia sudah bisa duduk-duduk, dia perhatikan itu fasilitas rumah sakit. Luar biasa fasilitas rumah sakit ini. Ya, saya selalu kasih contoh karena rumah sakit UIN itu juga sudah beroperasi. Saya beritahu kepada mahasiswa, tapi tidak seperti ini, masih jauh di atas itu. Ya, saya bilang. Lalu dia rasakan perawatan dokter dan suster di situ. Luar biasa perawatan di situ. Dia tengok itu daftar tarif perawatan per malam. Sekian per malam. Dia hitung depositonya, hitung tabungannya. Tidak cukup untuk membayar tagihan itu. Jadi pada saat seorang perawat tadi menyodorkan amplop, dia kiranya itu pasti ini sudah tagihan. Karena dia sudah lihat saya sehat-sehat. Betul. Pada saat dia perhatikan tarif itu per malam sekian, depositonya dia hitung, tabungannya tidak cukup pasti, saya sudah dirawat sekian bulan. Tapi betapa kagetnya dia waktu dia buka itu amplop yang tertulis justru ibu tidak perlu memikirkan berapa biaya perawatan ibu selama dirawat di rumah sakit ini. Karena seluruh biaya perawatan ibu selama dirawat di rumah sakit ini sudah terbayar beberapa tahun yang lalu dengan segelas susu. Menangis itu ibu. Tuhan tidak pernah salah dengan janji-janjinya. Kalau kamu berbuat baik, Tuhan akan berbuat baik padamu pada saat kamu butuhkan.
Kalau kamu memberi, Tuhan akan memberimu lebih dari apa yang kamu berikan. Makanya tidak ada istilah sia-sia berbuat baik, rugi berbuat baik, kecewa berbuat baik. Sekali lagi, kalau kita pernah melakukan kebaikan pada seseorang lalu orang tersebut tidak berterima kasih, apalagi menceritakan keburukan kita, pastikan bahwa Allah tidak memilih orang itu untuk menyalurkan kebaikan kepada kita. Allah akan memilih tangan-tangan lain untuk menyalurkan kebaikan pada kita pada saat kita butuhkan. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Jadi lakukan kebaikan itu senantiasa dibalas dengan kebaikan yang lebih dari apa yang kita kerjakan. Jadi yang kelima, bagaimana caranya kita implementasikan ihsan dalam kehidupan adalah menghadirkan diri kita sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya, ini sangat sering kita baca ayat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan hanya untuk umat Islam saja, kepada semua, seluruh alam, termasuk kepada hewan, kepada tumbuhan, itu diutus Nabi. Mana buktinya? Coba, Makassar ini ada kebiasaan sebagian kelompok masyarakat, ya, ada daerah Taman Rea ke sana, ada biasa warung yang senang menyuguhkan ya hasil hewan itu tidak disembelih, tapi dia dibanting karena ada keinginan, ada paham kalau daging itu kita makan yang tidak mengalir darahnya itu lesat, dia dibanting saja, tidak disembelih. Ya. Islam mengatakan sembelih dia dengan nama Allah dan pisau yang tajam. Kenapa? Karena kalau misalnya ayam atau binatang sembelihan itu disembelih dengan nama Allah, dengan pisau yang tajam, dia akan bertasbih kepada Allah. Ya Allah, saya sudah melaksanakan fungsiku, dikonsumsi oleh manusia sebagaimana kehadiranku. Maka datangnya Islam itu menjadi rahmat bagi binatang. Dia tidak dibanting, dia tidak dicekik untuk kemudian kita konsumsi, tapi dia harus disembelih dengan pisau yang tajam dan dengan nama Allah. Jadi Muhammad datang bukan hanya rahmat bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh alam, termasuk kepada hewan. Nah, jamaah subuh dimuliakan Allah, Quran surah Ali Imran surah ketiga 104 juga mengingatkan kita seperti yang saya sebutkan tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sekelompok di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan. Jadi al khair. Tuhan menyebut al khair, kebaikan. Kalau kita sebut tadi ihsan, berbuat baik atau melakukan perbaikan. Jadi melakukan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Jadi berlaku ihsan tidak berhenti hanya pada mengajak kepada kebaikan, juga harus mencegah kepada kemungkaran. Itu dalam kaitannya dengan implementasi ihsan. Makanya dalam kehidupan keseharian kita, lagi-lagi dalam kehidupan kemasyarakatan kita, kan kita seringkali kehabisan kesabaran. Melihat suatu tempat, oh ini, kenapa ini pemerintah tidak melakukan? Lalu kita mengambil sikap, main hakim sendiri. Islam mengajarkan kepada kita, amar ma'ruf bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan dengan cara yang baik. Nahi mungkar la bil mungkar, mencegah orang kepada kemungkaran, tidak menimbulkan kemungkaran baru. Jadi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar la bil mungkar. Maka ajakan untuk kepada kebaikan bukan berhenti hanya mengajak kepada kebaikan, tapi juga mencegah kepada kemungkaran dengan cara seperti tadi. Amar ma'ruf bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik. Nahi mungkar la bil mungkar, mencegah kepada kemungkaran, tidak dengan menghasilkan kemungkaran baru. Saya biasa kasih contoh, apalagi insya Allah sebentar siang saya berangkat ke Bali.
Ambrosi, Imam Samudra itu melakukan bom Bali. Korban luar biasa. Sampai hari ini seringkali kita lihat di museum atau monumennya untuk memperingati itu. Itu karena dia tidak setuju dengan apa yang terjadi di situ. Harusnya ambil tradisi ulama-ulama kita. Ulama dahulu itu kalau dia berbeda pendapat, ada sesuatu yang tidak dia setujui, dia melahirkan karya. Dia menulis. Makanya coba kita baca kenapa Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagainya berbeda. Itu adalah memperkaya hasanah pemikiran Islam. Ketika misalnya Imam Syafi'i mengatakan kenapa wudu itu batal ketika bersentuh antara kulit laki-laki dan kulit perempuan, dia batal wudu. Itu kata Imam Syafi'i karena di kulit itu ada rasa, maka dia membatalkan wudu. Kalau yang bersentuh kuku dengan kuku itu tidak ada rasa, tidak membatalkan wudu. Abu Hanifah bilang bukan. Aula mastumun nisa di situ, lamasa di situ bukan menyentuh begini, tapi bersetubuh, jima. Jadi nanti orang melakukan itu baru membatalkan wudu. Itu Abu Hanifah. Datang lagi Imam Daud Az-Zahiri yang hanya melihat teks. Karena disebut aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, maka biar kita menyentuh ibu kita, istri kita, anak perempuan kita, itu batal. Karena yang disebut di situ adalah an-nisa, perempuan. Begitu caranya ulama berbeda pendapat. Akhirnya lahir karya. Kita memperoleh hasanah pemikiran dalam Islam luar biasa. Tapi Imam Samudra dan kawan-kawan justru menyikapinya lain. Yang dia bikin, karena dulu itu dia justru bikin bom buku. Bom itu ditaruh di buku. Padahal yang disuruh di situ lahirkan buku karya supaya orang baca. Itulah yang disebut di tadi kena kaedah. Jadi harus mencegah kemungkaran dengan tidak menimbulkan kemungkaran baru. Percaya saja bahwa yang meninggal itu bukan saja turis-turis asing yang kita tidak setuju, tetapi banyak juga diantaranya umat Islam yang jadi pelayan, yang menjadi pekerja di hotel itu. Jadi menimbulkan kemungkaran baru. Begitu juga kepada kita. Jangan justru karena kita tidak suka. Oh, kenapa ini pemerintah lihat-lihat ini begini. Lalu kita bakar, kita hancurkan. Jangan. Kenapa? Karena itu adalah menimbulkan kemungkaran baru. Jadi jangan melakukan, mengajak kepada kebaikan harus dengan cara yang baik. Mencegah kepada kemungkaran bukan dengan menimbulkan kemungkaran baru. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Tanggal 28 yang lalu itu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini memperoleh Harmony Award. Yang pergi terima itu Profesor Dr. Kiai Haji Muammar Bakri. Itu ketua saya di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Sulawesi Selatan masuk pada wilayah urutan pertama, inisiator atau aspirasi kerukunan itu muncul dari Sulawesi Selatan. Kemarin malam saya di rumah Ibu Wakil Gubernur menyerahkan trofi Harmony Award itu. Jadi Sulawesi Selatan dinilai sebagai sangat inspiratif mengembangkan kerukunan, toleransi. Karena ternyata berita-berita nasional tentang kehidupan kerukunan itu selalu ditimpali oleh berita-berita dari Sulawesi Selatan. Setiap Bapak Ibu buka, coba perhatikan, buka FKUB Sulawesi Selatan, tidak pernah ada hari yang tidak ada berita tentang kerukunan di situ. Selalu tertindih itu berita-berita nasional. Sulawesi Selatan selalu dia. Makanya memperoleh satu di antara Harmony Award yang kita sebut dengan wilayah paling inspirasi dalam membina kerukunan. Yang kedua itu Kalimantan Barat dan yang ketiga Yogyakarta. 3. Ya. Jadi ini penting supaya apa? Kita mau agar supaya kita tidak selalu main hakim sendiri. Ada yang memiliki tugas juga untuk itu. Maka jangan kita tidak sabaran untuk mencegah kemungkaran dengan menimbulkan kemungkaran baru. Jadi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar la bil mungkar. Mencegah kemungkaran bukan dengan menimbulkan kemungkaran baru. Saya kira ini sudah siang,
Alhamdulillah semua jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah dan senantiasa mau untuk melihat bagaimana ihsan itu terimplementasi dalam kehidupan keseharian kita. Hanya kepada Allah jualah semua urusan kita kembalikan. Dan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah subuh kalau ada yang perlu kita dialogkan sambil kita istirahat ya, sambil Pak Anto ya. Alhamdulillah Pak Anto ini luar biasa pahalanya juga ini, selalu memberikan kita ya suguhan pagi-pagi. Alhamdulillah dan jamaah kita semua ya di masjid ini. Saya kira sambil Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan kita tanyakan. Ya,